Pria itu membalas kematian tragis istri dan anak-anaknya. Menggunakan trik di medan perang untuk berperang di kota. Berurusan dengan seluruh tim tentara bayaran sendirian. Di mata polisi, membunuh orang kelima dalam daftar balas dendam. Namanya Reece, kapten tim penyerang Navy SEAL. Sekarang dikejar banyak mobil polisi. Tidak peduli seberapa kuat dia di medan perang, pada akhirnya dia tetap bukan tandingannya. Pada giliran berikutnya, polisi yang menyergap terlebih dahulu melemparkan paku untuk menghalangi jalan. Mobil terguling dan kehilangan kendali dan jatuh ke pinggir jalan. Tapi musuhku belum memberitahuku bahwa kamu sama sekali tidak bisa ditangkap oleh polisi. Senjata, dia punya senjata. Setelah satu putaran tembakan, kapten berkepala paku dengan cepat maju untuk memeriksa. Hati-hati semuanya. Tapi setelah membuka pintu mobil tidak ada tanda-tanda Reece. Pada titik ini Reece berlari jauh ke dalam gunung. Di sini Anda dapat memastikan bahwa Anda tidak terkalahkan. Tapi sayangnya lengannya terluka saat penembakan tadi. Jadi dia pergi ke rumah kayu kosong di dekatnya untuk mencari sesuatu yang berguna. Saya menemukan radio. Setel frekuensi yang digunakan polisi untuk menguping. Pembalut luka sederhana. Kemudian ambil peta untuk mempelajari lingkungan geografis tempat ini. Baru-baru ini ditemukan ada sungai yang bisa membuka keluar. Saat ini interkom berbunyi dengan berita tentang tindakan polisi. Seluruh tim polisi memimpin anjing pelacak ke atas gunung untuk mencari. Reece bekerja di dalam musuh untuk waktu yang lama, menggunakan bangkai hewan untuk mengalihkan perhatian anjing pencari. Sebentar lagi hujan deras. Reece akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Di waktu luangnya, dia mengeluarkan daftar balas dendam yang berisi nama musuh. Sekarang 5 orang pertama telah dibunuh olehnya. 3 orang sisanya masing-masing adalah atasan timnya dan seorang jenderal angkatan laut. Saya ingin menggunakan cara saya sendiri untuk menilai mereka. Keesokan harinya, tim kelautan mendapat perintah untuk datang memberikan dukungan. Bagaimanapun, mereka sangat profesional di hutan. Tetapi ketika tim elit ini mendengar tahanannya adalah Reece. Jujur saja Pak, saya kenal Kapten Reece. Dia adalah karakter legendaris dalam tim penyerang Navy SEAL. Seorang patriot. Apakah ada kesalahpahaman? Kata Speakhead padanya. Kemarin idolaku menyebabkan ledakan di kota. Dan mengeksekusi seorang pria di jalan. Dia bukan lagi Kapten Navy SEAL. Padahal orang masih belum percaya. Tetapi tentara menganggap mematuhi perintah sebagai panggilan mereka. Mereka tetap segera menuju area pengepungan dan mengepungnya. Reece mendeteksi sinyal sel. Koman menangkap sinyal aneh di area tersebut, hal ini berfluktuasi. Segera perintahkan pasukan untuk bergerak ke area sasaran. Tidak mengetahui bahwa prajurit pasukan khusus legendaris ini bersembunyi di bawah kaki mereka. Saat pasukan memasuki area yang ditentukan, kamu langsung tarik kabelnya. Peluru terang disertai asap dan kabut membuat mereka tidak bisa bereaksi. Reece mengambil kesempatan untuk muncul dan menangkap seorang prajurit. Curi tas taktis dan kabur. Lalu buang strip baterai sepenuhnya. Menghasilkan banyak sinyal panas. Pasukan mengikuti instruksi perintah dan berlari sepanjang jalan. Tak sadar kalau aku telah jatuh ke dalam perangkap musuh. Sisi ini Reece pergi ke lokasi yang lebih tinggi. Berencana menyergap dan mengejar tentara di sini. Tapi saat dia hendak menembak, dia tiba-tiba melepaskan pelatuknya. Karena orang-orang ini pernah menjadi rekannya. Saya tidak bisa turun. Saat pasukan mencapai posisi penembak jitu Reece menemukan poin di sini. Apa maksudnya? Berarti dia punya kesempatan untuk menembak kita. Untuk sesaat semua orang merasa tidak nyaman. Malam gelap tiba, hujan deras mengguyur pegunungan. Tiba-tiba Reece mendengar teriakan pasukan. Kami tahu kamu ada di sana. Kamu bisa saja menembakku hari ini, tetapi kamu tidak melakukannya. Aku tahu kamu sedang mengalami sesuatu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku bukan musuhmu. Kita bukan keduanya. Saya pikir tidak akan ada respon.
Siapa sangka Reece masih membalasnya. Katakan pada mereka untuk tidak repot-repot menangkapku. Saat aku selesai melaporkan lautan kebencian berdarah ini kepada istri dan kawan-kawanku, saya pribadi akan mengakhiri semuanya. Keesokan harinya rencana pengepungan dilanjutkan. Perintah atasan adalah yang hidup harus melihat yang mati dan yang mati harus dilihat. Kali ini pasukan menggunakan taktik mesin tak berawak. Menerapkan penelusuran lingkungan. Saat Reece menemukannya, dia tak segan-segan membeberkan lokasi penembakannya. Karena jika mengenaimu, kamu tidak dapat melarikan diri. Pasukan mendapat koordinat dan segera bergerak ke area sasaran. Reece terluka dan tidak bisa berlari cepat. Saya melihat siluet orang muncul di kejauhan. Dia dengan enggan sampai di lereng gunung yang tanahnya lembut. Mengubur peralatan di dalam tanah. Tentukan pertandingan maut dengan skuad di sini. Angkat tanganmu. Semua kembali. Bawa orang-orangmu kembali, semuanya mundur. Melihat kawat di tangan pemimpin regu, dia tidak berani bersikap kasar. Marinir dan polisi mengepung. Reece tidak punya jalan kembali. Dalam pikiranku, aku teringat adegan hangat bersama istri, anak-anak, dan kawan-kawanku yang hidup dan mati bersamaku. Memikirkan lagi kejahatan di balik wajah binatang malam. Matanya menjadi sangat bertekad. Jangan lakukan itu. Setelah gema, lumpur lembut menyembur. Reece meluncur menuruni lereng gunung. Setelah debu mengendap, Reece berjuang merangkak keluar dari lumpur. Baru saja hendak pergi, aku melihat sebuah lengan yang terus meronta. Dia dengan cepat menarik orang itu ke atas. Setelah beberapa waktu pertolongan pertama, untungnya nyawanya tidak dalam bahaya. Saat pasukan mengejar menuruni gunung, tidak ada lagi jejak Reece di sini. Pada saat yang sama, Kimi menunggu di hanggar untuk mendengar bahwa Reece telah meninggal. Menahan air mata, sangat menyakitkan. Tapi kali ini, hei, sudah kubilang pergi. Keduanya berpelukan erat. Seperti perasaan spesial yang melampaui persahabatan. Tidak bisa istirahat. Karena musuh Reece belum diumumkan. Lalu kalian berdua duduk di pesawat. Kimi mengobati lukamu. Melompat ke bawah saat mencapai area target. Setelah itu, dia membalas dendam pada 3 orang berpangkat tinggi, termasuk Kapten Angkatan Laut. Menghadapi pemimpin lama ini, bagaimana cara menghadapinya? 3 penjahat di baliknya telah memperoleh kecerdasan pihak ini. Kalian tahu target Reece berikutnya adalah mereka. 3 orang memberikan pendapat berbeda. Beberapa orang memilih melarikan diri secara taktis demi keselamatan anggota keluarganya. Tapi Jenderal Angkatan Laut menganggap Kapten kecil Navy SEAL tidak perlu khawatir. Jika dia berani meninggalkan pangkalan Angkatan Laut, saya yakin dia tidak akan kembali. Bagaimana kalau balas dendam? Kita lihat saja. Pria ini membalas kematian tragis istri dan anak-anaknya. Menggunakan taktik di medan perang untuk melakukan pembantaian di kota. Berani menyentuh anggota keluargamu. Biarkan mereka merasakan kemarahan Kapten Navy SEAL. Saya tidak akan memaafkan semua orang yang terlibat. Jadi setelah membunuh musuh, hanya ada satu nama yang tersisa di daftar balas dendam. Adalah Steve Bos Corporation Capstone. Juga karakter utama yang mempromosikan rencana AD4895. Tetapi ingin menghadapinya lebih sulit daripada pergi ke surga. Orang ini bukan sekadar mencari polisi untuk meminta perlindungan. Masih sering di kawasan keuangan yang ramai. Rencana gila muncul di kepala Reece. Pada saat yang sama petugas polisi menemukan Steve. Tanyakan kejahatan apa yang dia lakukan pada akhirnya. Maaf Kapten Navy SEAL harus membuat keributan seperti itu. Steve bilang dia tidak mengenalnya. Bahkan tak bisa membicarakan urusanku. Melihat dia tidak terkoordinasi, polisi hanya berbaik hati menyarankan dia untuk berhati-hati. Saya akan mengirim polisi untuk berjaga di sini jika terjadi kesalahan.
Dia bertingkah baik lagi. Tidak mengetahui bahwa dia akan membayar harga yang pantas untuk kesombongan ini. Wartawan wanita menemukan Mike yang bekerja sama dengan Steve. Tanyakan padanya tentang eksperimen tubuh manusia AD4895. Tapi Mike bilang rencana ini sudah lama dihentikan. Jangan melakukan eksperimen pada tubuh manusia. Oke, bagaimana jika digunakan pada tim penyerang Navy SEAL? Baru tahu mereka dikirim ke pulau terpencil dan tidak pernah kembali. Omong-omong, bahkan orang idiot pun tahu apa yang terjadi. Jelas karena rencana AD4895 gagal. Dan tokoh besar itu tidak ingin mengungkapkan pengaruh buruk pada dirinya. Pasang jebakan untuk mengorbankan seluruh pasukan. Ini juga alasan utama Reece beruntung bisa bertahan hidup di pulau terpencil yang diburu dan dibunuh. Mike bersumpah dia tidak mengetahui hal ini. Wartawan wanita melihatnya jadi dia meninggalkan nomor kontaknya. Saya harap dia berpikir hati-hati dan mengulurkan tangan membantu. Untuk menjamin legalitas perusahaan. Mike kembali menghentikan semua proyek. Meskipun dia kolaborator, dia tidak menghormati Steve. Kembali ke kantor dan gunakan wewenang Anda untuk menyalin dokumen terkait AD4895. Ketahui bahwa Steve menyembunyikan rencana ini darinya untuk meluncurkan eksperimen tubuh manusia. Dan tidak berbeda dengan apa yang dikatakan jurnalis wanita itu. Dihitung sebagai tim penyerang Navy SEAL Reece. Tidak mengetahui bahwa setiap gerakannya diawasi secara ketat oleh Steve. Keesokan harinya Mike dan jurnalis itu bertemu di kereta bawah tanah. Dia mengatakan rencana awal AD4895 ingin mengatasi trauma pasca perang. Obat ini akan memisahkan hipokampus dan amigdala. Mencegah tentara tersiksa oleh kekacauan pasca perang. Tapi ada masalah dengan percobaan pada hewan. Perusahaan segera menghentikan proyek ini. Akhirnya jurnalis wanita itu tahu kenapa ada tumor di kepala Reece. Lalu Mike menyerahkan USB beserta barang buktinya padanya. Memintamu mengumumkannya hari ini. Tetapi pada saat itu sang jurnalis tiba-tiba menemukan orang mencurigakan datang. Dia langsung menarik Mike berlari liar. Tapi begitu dia memasuki tangga, Mike yang mati, bukan dia. Tanpa pikir panjang, sang jurnalis terus berlari ke rooftop. Untungnya Reece memberinya senjata untuk pertahanan diri sebelumnya. Akhiri semua. Dia berencana pergi dari sini. Tak terduga seorang pembunuh datang. Tidak punya waktu untuk menarik pistolnya. Orang yang datang adalah Reece. Jadi dia masih diam mengamati setiap gerak-gerik Steve. Melihat dia mengirim pembunuh adalah adegan ini. Untuk keamanan, jurnalis mengungkapkan semua rencana AD4895. Dan berkata dia akan maju dan mencelanya. Buat Steve membayar harga yang pantas. Tapi Reece punya cara berpikirnya sendiri. Para bajingan yang merugikan keluargaku, aku ingin menangani mereka secara pribadi. Jangan biarkan mereka masuk penjara dan hidup bahagia. Setelah memegang USB, dia memanggil kakaknya yang berambut panjang. Suruh dia untuk menyelidiki dengan jelas semua penerima manfaat rencana AD4895. Meskipun sangat berbahaya, itu semua layak untuk kalian. Reece dengan cepat menerima berita itu. Tetapi orang dalam daftar itu mengejutkannya. Selain Steve, ada juga seorang jenderal angkatan laut yang terlibat dalam kasus itu. Termasuk komandan tim dan pemimpin. Membuat Reece langsung memahami semuanya. Karena misi penangkapan terakhir adalah satu-satunya yang selamat. Tokoh-tokoh besar ini memerintahkan pembunuhan istri dan anak-anakmu, menyalahkanmu. Lalu bunuh dia, buat adegan bunuh diri. Maka kita bisa dengan jujur menggunakan alasan trauma pasca perang untuk menjelaskan semuanya. Memikirkan hal ini, Reece tidak bisa menekan niat membunuh di tubuhnya. Dia memberikan daftar belanjaan kepada rekan satu timnya. Menyuruhnya pergi ke kota yang berbeda satu persatu untuk membeli sesuatu. Harus membayar tunai. Sangat cepat rekan tim membeli semua item dalam daftar. Dan Reece menggunakannya untuk membuat serangkaian bom lapis baja. Semua daftar balas dendam jelas. Perburuan sebenarnya secara resmi dimulai saat ini.
Semua bersiap. REC menghentikan mobil berisi bom menuju lokasi. Untuk menghindari keterlibatan orang banyak, Anda menyuruh pasangan Anda menyebabkan kecelakaan mobil dan menghentikan semua lalu lintas. Setelah memastikan bahwa Steve sedang duduk di mobil target, REC langsung ke pojok jalan hingga meledak. Lalu ambil senjatanya. Tembak tanpa henti pada Steve dan pengawalnya. Berdasarkan kemampuan teroris yang dilatih di medan perang, REC tampak seperti raja neraka yang menuntut nyawanya. Setiap kali kamu menyerang, kamu harus mengambil nyawa seseorang. Sesaat kemudian grup terselesaikan. Steve ingin memprotes tetapi tertembak dan kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Lalu dia segera mengganti senjata. Mendekati Steve dengan tegas menarik pelatuknya. Melihat kota yang sudah makmur, sulit membayangkan seseorang bisa menghancurkannya seperti ini. Kemampuan Kapten Navy SEAL ini sangat menakutkan. Meskipun dia dilaporkan sebagai musuh berdarah, polisi tetap menginginkannya. Karakter besar yang berdiri di belakang berdiri gelisah. Pertarungan nyata juga resmi dari sini.